pemirsa, jumpa lagi bersama Info Kursus, sebuah tayangan yang bercerita tentang dunia kursus dan keterampilan. Pada kali ini, saya akan mengajak Anda untuk mengenal keterampilan broadcast yang akan membahas tentang rapih dan modis di depan kamera. Pemirsa, untuk membahas materi ini ada seorang narasumber yang sudah sangat lama menggeluti keterampilan ini. Siapa lagi kalau bukan Ibu Yohana Pratiwi. Mari kita simak penjelasan dari narasumber kita. Pemirsa, kali ini saya akan membawa acara tampil modis di depan kamera. Sebagai seorang pembawa acara, harus tampil prima. Untuk itu, pembawa acara harus benar-benar mempersiapkan diri supaya dapat tampil dengan baik. Apakah yang harus dipersiapkan? Yang pertama adalah tata rias wajah, tata rias rambut, dan tata busana. Tata rias wajah harus benar-benar diperhatikan, yaitu yang sesuai dengan pribadi seorang pembawa acara. Kemudian kesempatan atau momen-momen tertentu yang harus disesuaikan dengan riasan wajah. Kemudian kamera merekam gambar sedetail mungkin, sehingga akan kelihatan yang tidak benar di dalam wajah yang harus diperbaiki dengan make up, sehingga tampil lebih sempurna. Cahaya yang terang di dalam studio akan memberikan efek kepada wajah lebih pucat atau lebih terang, sehingga bisa dinetralisir dengan make up yang baik. Pemirsa, akan saya jelaskan 3 macam make up yang diperlukan bagi pembawa acara, tentu saja untuk kesempatan-kesempatan masing-masing. Yang pertama adalah street make up, yang kedua adalah straight make up, dan yang ketiga adalah artist make up. Make up yang pertama adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan pada wajah. Misalnya untuk hidung yang kurang mancung bisa kita tambahkan supaya mancung. Mata yang kurang lebar kita bisa tambahkan. Selanjutnya juga untuk tulang pipi yang terlalu gemuk bisa kita piaskan. Street make up adalah make up untuk acara di luar, misalnya reporter. Karena street make up ada di pencahayaan matahari, maka ada make up khusus yang akan kita pakaikan. Dan make up itu misalnya untuk menutup dari sinar matahari, menutup wajah dari keringat-keringat, dan itu bisa memakai, tentu saja ada alat make up yang untuk menutup keringat. Kemudian make up itu harus tipis-tipis saja, jadi tidak berkesan mencolok. Selanjutnya adalah stage make up atau make up artist, yaitu make up yang untuk di atas pentas, sehingga wajah bisa kelihatan lebih cantik atau lebih mencolok karena dilihat dari jarak jauh. Pemirsa, beberapa macam make up tadi tentu saja harus dipergunakan untuk kesempatan-kesempatan khusus, karena make up untuk di luar atau street make up itu harus bisa dipakai untuk seharian. Misalnya ada presenter yang harus bekerja dari pagi sampai malam, sehingga make up-nya itu awet. Kemudian stage make up itu harus mencolok dan tebal, karena harus diberi cahaya yang terang, kemudian kamera-kamera, dan
di panggung itu akan dipandang dari jarak jauh. Dan satu lagi tadi adalah stretch makeup. Ingin saya tambahkan bahwa di dalam satu ruangan pencahayaan banyak yang harus diperhitungkan untuk makeup ini. Misalnya untuk menambah kekurangan-kekurangan di dalam wajah sehingga menjadi lebih sempurna. Pemirsa Info Kursus, Anda pasti ingin tahu seperti apa kelanjutan penjelasan dari narasumber kita. Untuk itu, Anda jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Info Kursus masih bersama saya Rinanda dan narasumber kita Ibu Yohana Pratiwi dan masih membahas bagaimana terlihat rapih dan modis di depan kamera. Pemirsa, mari kita simak kelanjutan penjelasan dari narasumber kita. Baiklah pemirsa, saya akan menjelaskan tentang make up dasar. Pertama, letakkan selembar tisu di sekitar kerah baju supaya bubuk serta cairan alat make up tidak mengotori kerah yang nantinya akan sukar dibersihkan. Kemudian sapukan alas bedak. Alas bedak gunanya adalah untuk membuat kulit-kulit itu akan sama, rata dengan misalnya kulit di bawah mata atau kulit di kening, sehingga nanti wajah akan menjadi rata setelah disapu dengan bedak. Alas bedak ini untuk kulit tiap orang akan berbeda warnanya. Untuk kulit yang kuning kita pakai alas bedak kuning, untuk kulit yang agak putih kita pakai bedak yang warna netral, sehingga tidak berbeda nanti kulit di wajah dengan kulit di leher atau di tangan. Menyapukan bedak perlahan-lahan dengan ditekan-tekan supaya bedaknya benar-benar melekat pada wajah sehingga tidak mudah hilang. Kemudian juga pada leher diberi bedak dan sedikit pada bawah leher, sehingga apabila menggunakan baju yang berdada agak lebar juga tertutup oleh bedak. Sesudah menyapukan bedak akan membentuk dan menyisir alis. Alis itu adalah merupakan suatu ciri khas dari pribadi seseorang. Oleh karena itu, menyapukan alis harus hati-hati dan tidak boleh keluar dari bentuk alis yang asli. Alis ini bisa berwarna coklat, abu-abu atau hitam. Itu adalah disesuaikan dengan warna rambut. Untuk membentuk alis itu ada peraturannya. Panjangnya adalah kalau ditarik garis dari arah bibir itu menuju ke pinggir mata luar. Nah, sampai ke atas itulah batas dari panjangnya alis. Kemudian di dalam alis juga ada peraturannya, yaitu ditarik garis lurus dari cuping hidung yang pinggir itu naik ke atas, disitulah awal dari alis itu dibuat. Jadi jangan terlalu masuk atau terlalu keluar. Memang membuat alis harus hati-hati dan memakan waktu agak sedikit lama. Juga memang membuat alis itu agak susah karena ada dua, kiri dan kanan, yang harus sama. Untuk kesempatan-kesempatan khusus, eyeshadow harus diaplikasikan lebih mencolok. Tetapi ini sebagai make up dasar,
maka eyeshadow akan diaplikasikan secara lembut dan tipis. Pada masa kini, eyeshadow sudah menjadi tren untuk diaplikasikan pada rias wajah, yaitu pada pelupuk mata. Eyeshadow ini memberikan efek mata menjadi lebih besar, kemudian ada shadow di atasnya itu akan membuat mata lebih cekung. Selanjutnya, menyapukan pemulas pipi secara tipis di pipi dan di dagu. Pemulas pipi atau perona pipi ini fungsinya adalah untuk membuat pipi lebih cerah sehingga tidak kelihatan pucat. Warna-warna dari perona pipi ini juga harus disesuaikan dengan warna baju yang akan dipakai. Kemudian harus sesuai dengan warna kulit sehingga tidak terlalu menyolok. Yang terakhir, jangan lupa memulaskan lipstik berwarna netral. Pemirsa, itulah tadi telah diperagakan make up dasar. Make up dasar ini berfungsi juga bagi presenter yang mengadakan acara di luar ruangan, sehingga make up ini bisa dipakai dari pagi sampai sore. Bagaimana pemirsa? Sudah cukup jelaskah penjelasan dari narasumber kita? Jangan kemana-mana, narasumber kita akan kembali dengan penjelasan yang lebih detail lagi. Untuk itu, Anda tetap di Info Kursus. Pemirsa, masih bersama Info Kursus dan narasumber kita Ibu Yohana Pratiwi yang saat lagi akan memberikan langkah-langkah untuk terlihat rapi dan modis di depan kamera. Seperti apa langkah-langkahnya? Ini dia. Pemirsa, sekarang akan diperagakan cara make up untuk artis atau make up panggung. Sebenarnya make up artis adalah make up dasar, kemudian akan ditambah di beberapa pihak sehingga dapat dimanfaatkan untuk malam hari atau acara-acara yang khusus, yaitu entertain atau acara seni dan lain-lain. Sebenarnya make up artis adalah make up dasar yang ditambah pada beberapa titik wajah untuk lebih membuat make up itu menyolok, karena make up artis atau make up panggung itu akan dimanfaatkan oleh presenter atau para pembawa acara seni. Pertama-tama menyapukan bedak yang sedikit tebal pada seluruh wajah, karena make up untuk artis harus lebih tebal daripada make up biasa sehingga dapat menarik perhatian dari jarak jauh. Kemudian untuk sinar-sinar lampu yang cukup terang akan membuat make up itu tidak terlalu kelihatan, sehingga harus ditambah pada titik-titik wajah yang diperlukan. Misalnya eyeshadow, kemudian eyeliner, pemulas pipi, dan selotip untuk membuat kelopak mata. Kemudian menyisir alis agar terlihat rapi. Untuk acara malam hari, biasanya eyeshadow menggunakan powder bronze sehingga mata kelihatan lebih cemerlang. Warna-warna jingga, hijau, kuning emas atau pink sekarang sudah biasa dipakai oleh para artis yang menimbulkan kesan tersendiri
yaitu ceria, dan ada istilah khusus yang bagi para artis tentu saja itu sangat penting, yaitu mempunyai ciri khas. Langkah selanjutnya adalah menggunakan bulu mata palsu. Memasang bulu mata palsu harus dengan hati-hati, mempergunakan lem tipis sehingga tidak berbekas di mana-mana, kemudian memulaskan maskara. Bulu mata palsu ada bermacam-macam bentuk dan jenisnya. Ada yang tipis atau tebal, ada yang pendek atau panjang. Kalau terlalu panjang bisa dipotong sedikit. Nah, sekarang udah. Setelah memasang bulu mata palsu, maka kini akan menggunakan eyeliner yang agak tebal, dipulaskan di atas bulu mata palsu, yaitu pada sambungan antara kulit dan bulu mata palsu. Setelah memulaskan eyeliner, kini akan dipulaskan maskara pada bulu mata. Eyeliner yang tebal adalah untuk mendapatkan bentuk mata yang ideal, dan bulu mata berfungsi untuk membuat mata lebih indah. Selanjutnya, menyapukan perona pipi dengan warna terang, yaitu paduan coklat dan nuansa kemerahan. Garis pemerah pipi harus tajam dan makin halus di sekitarnya, sehingga kelihatan garis pipi itu membuat wajah menjadi berbentuk indah. Pemirsa, setelah tadi saya jelaskan tentang tata rias wajah, maka kini kita akan menginjak ke acara selanjutnya, yaitu tata rias rambut dan kemudian tata busana. Pembawa acara wanita memiliki rambut yang panjang. Apabila melewati bahu, letakkan sebagian besar rambut di belakang bahu dan sisakan sebagian untuk menjuntai sedikit di kanan dan kiri depan. Rambut boleh dipotong. Berikut ini salah satu contoh menata rambut seorang pembaca berita. Mula-mula sebagian rambut disasap, kemudian dirapikan. Setelah dirapikan, kemudian semprotkan hairspray supaya rambut tidak berantakan. Jangan lupa bagian depan dirapikan dengan sisir. Kemudian rambut ditaruh di sisi sebelah kiri sebagian, kemudian di sebelah kanan sebagian. Untuk penataan make up maupun penataan rambut disesuaikan dengan jenis program atau acara yang dibawakan. Jika menjadi seorang pembaca berita, maka gunakanlah make up yang simple dan rapi. Sedangkan jika menjadi host atau presenter sebuah acara hiburan, maka bisa juga menggunakan make up yang terkesan mencolok. Untuk itulah kita harus bisa memilih make up mana yang sesuai dengan acara yang kita bawakan. Bagaimana pemirsa, langkah-langkah untuk terlihat rapih dan modis di depan kamera? Anda tentu penasaran setelah ini ada apa lagi di Info Kursus? Siap, penjelasan dari narasumber belum berakhir sampai di sini. Jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Pemirsa, masih bersama Info Kursus dan masih bersama saya Rinanda dan juga narasumber kita Ibu Yohana Pratiwi. Nah, pemirsa,
Yuk kita intip apa lagi penjelasan dari narasumber kita tentang tampil rapi dan modis di depan kamera. Pemirsa, tadi sudah saya jelaskan tentang tata rias wajah, tata rias rambut, dan kini akan saya jelaskan tentang tata busana. Seorang pembawa acara televisi harus mengenakan busana yang serasi untuk mengurangi konflik image visual dengan kamera ketika pembawa acara menyampaikan suatu program. Penampilan busana pembawa acara harus tampil modis dan terpercaya pada waktu bersamaan. Hindari penampilan yang provokatif atau seksi, khususnya seorang pembawa acara berita. Warna konservatif seperti coklat, abu-abu, biru tua dengan paduan warna cerah merupakan pendekatan yang ideal. Contoh yang lain, seperti jika Anda membawakan sebuah program acara traveling, maka yang Anda perlukan adalah busana casual yang santai dan simple. Karena traveling membutuhkan busana yang mempermudah ruang gerak Anda sebagai pembawa acara. Untuk pembawa acara dengan tema hiburan, maka busana harus disesuaikan dengan acara tersebut. Dan jangan lupa, warna dari busana yang Anda pakai harus sesuai dengan warna kulit Anda. Jangan sampai kulit Anda terlihat terlalu pucat atau bahkan terlalu gelap. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah aksesoris. Pemirsa, itulah tadi pembelajaran tentang tata rias wajah, tata rias rambut, dan tata busana bagi para pembawa acara, penyiar televisi, ataupun presenter. Semoga apa yang telah saya jelaskan tadi bermanfaat bagi Anda semua. Nah pemirsa, demikianlah pembelajaran kita pada keterampilan broadcast kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa Anda dapatkan setelah menyaksikan info kursus. Bagi Anda pemirsa yang ingin memperdalam dan juga berminat pada keterampilan ini, Anda bisa menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat. Atau Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.infokursus.net. Akhir kata pemirsa, saya Rinanda serta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di episode info kursus yang akan datang. Salam info kursus.